Gunung Lembayung terkenal bukan karena keindahannya. Gunung itu bahkan tidak ada di peta resmi pendakian. Tapi desas-desus tentangnya tersebar dari mulut ke mulut. Siapa yang berhasil mencapai puncaknya, tidak akan pernah kembali sama. 4 orang sahabat, Raka, Sinta, Gilang, dan Ayu berencana mendaki gunung yang katanya belum pernah dijamah. Gilang mendapat informasi tentang Gunung Lembayung dari forum misteri, lengkap dengan koordinatnya. Mereka semua tertantang. Mereka ingin jatuh orang pertama yang mendokumentasikan keindahannya. Setelah semua dipersiapkan, mereka berangkat menuju gunung tersebut. Pendakian dimulai lancar. Jalur masih alami, tidak ada tanda-tanda pernah dilewati manusia lain. Anehnya, matahari seperti tidak bergerak, hari terasa panjang. Cahaya senja menggantung terus di langit. Di tengah hutan, mereka bertemu seorang pria tua berpakaian lusuh. Ia tidak menjawab pertanyaan mereka, hanya berbisik, "Kalau dengar suara panggilan, jangan jawab. Kalau lihat jalan bercabang, jangan ambil yang kanan." Lalu ia menghilang begitu saja, seperti ditelan kabut. Setelah beberapa jam pendakian, malam pun tiba. Mereka mendirikan tenda di dataran kecil dekat pohon besar. Tapi ketika tengah malam, Sinta terbangun dan mendengar suara memanggil namanya dari luar tenda. Lembut, seperti suara ibunya. "Sinta, bantu ibu." Dia hampir melangkah keluar, tapi Gilang menghentikannya. "Itu bukan ibumu." Lalu mereka mengabaikannya dan lanjut beristirahat. Esok paginya, pohon besar tempat mereka mendirikan tenda berubah. Bukan pohon, tapi sebuah batu nisan raksasa dengan nama-nama orang yang tidak mereka kenal atau belum mereka kenal. Mereka panik dan segera mengemas barang lalu terus melanjutkan pendakian. Semakin tinggi, semakin aneh segalanya. Kompas tidak bergerak. Jalur kembali hilang. Mereka terjebak di semacam lingkaran yang tak berujung. Di tengah perjalanan, Ayu tiba-tiba menghilang saat buang air kecil. Terdengar suara teriakan di kejauhan, lalu hening. Ketiganya panik, tapi mereka malah memutuskan untuk melanjutkan perjalanan mencari tempat yang lebih tinggi, barangkali bisa menangkap sinyal ponsel agar bisa memberi kabar kepada keluarga di rumah. Tapi di tengah perjalanan, mereka melihat Ayu berdiri dengan tatapan kosong di tengah jalan. Senyumnya kaku dan wajahnya pucat. Lalu dia berbisik, "Kalian jangan pergi. Di sini lebih baik." Tanpa ragu, Gilang yang mendekatinya tiba-tiba terseret ke dalam tanah bersama Ayu. Raka dan Sinta lari tanpa menoleh. Tinggal Raka dan Sinta. Mereka sampai ke puncak, atau yang mereka kira puncak. Di sana hanya ada danau berwarna hitam pekat dan ribuan lentera menggantung di udara. Di antara lentera, wajah-wajah orang hilang mengambang, termasuk wajah Ayu dan Gilang. Mereka memohon, menangis tanpa suara. Sinta mendekat ke danau, seperti terhipnotis. Raka berteriak memanggilnya, tapi suara Sinta hanya menjawab, "Aku sudah dijemput." Tubuhnya terjatuh ke danau, menghilang. Raka turun sendirian, tapi jalan turun tidak pernah muncul. Gunung berubah bentuk, hari tidak berganti. Ia terjebak dalam lingkaran waktu yang tak berujung. Mereka semua hilang tanpa ada jejak apapun. Selesai.